Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Yayang Esa Elia. Saya lahir di Bandung pada tanggal 11 Februari tahun 2000. Saya dilahirkan dari rahim seorang ibu yang sangat hebat. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Dan ayah saya telah meninggalkan saya pada tanggal 24 September tahun 2020. Saya mempunyai adik perempuan yang masih duduk di bangku SD kelas 6. Berbicara soal pendidikan, saya sekolah dasar atau SD di SMP Cijantung, dan setelah lulus dari sana saya melanjutkan sekolah ke MTS Negeri Cipongkor. Nah, setelah lulus dari sana saya melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Cipongkor. Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Cipongkor, saya melanjutkan pendidikan saya di SDISD di Bandung. Di sana saya sebagai mahasiswa baru atau bisa disebut dengan maba. Jarak dari rumah ke sekolah dasar saya waktu dulu itu cukup memakan waktu lumayan lama, mungkin ada setengah jam atau lebih kalau sayanya di jalan kaki. Kalau misalkan naik motor 15 atau 20 menit juga sampai. Karena sekolah MTS yang waktu saya duduki dulu itu dekat banget ya, bisa disebut bertatap muka dengan SD yang saya duduki dulu juga. Itu sangat berdekatan, jadi jarak dari rumah ke sekolah MTS itu ya lumayan cukup lama juga, kayak waktu perjalanan ke SD dulu memakan waktu yang cukup lama. Karena kan waktu kalau lagi MTS nih ya, kita jalan kaki aja bareng temen berasa seru, berasa cepet banget gitu nyampe ke sekolahnya, jadi nggak terlalu. Nah, kalau jarak dari sekolah ke SMA Negeri 1 Cipongkor itu kan lumayan jauh. Kalau SMA Negeri 1 Cipongkor berada di sekitaran Kecamatan Cipongkor, jadi agak jauh juga dari rumah. Mungkin ya memakan waktu 1 jam dari rumah. Karena aku kalau sekolah bawa motor, jadi ya fine-fine aja. Kalau misalkan dulu waktu SMA mah, jadi nggak terlalu diperibetin lah kalau misalkan masalah jarak dari rumah ke sekolah. Selama SMA aku mengikuti berbagai ekstrakurikuler, di antaranya ada marching band dan futsal. Nah, di sana di marching band aku dari pertama masuk sampai dengan kelas 3 bertahap, dari pertama pegang alat, yang kedua jadi sekretaris, dan yang ketiganya jadi bendahara. Kemudian di pas kelas 3 SMA-nya aku alhamdulillah diberi kepercayaan untuk jadi ketua di marching band Nuansa 1 Cipongkor. Nah, selain dari marching band, aku juga mengikuti ekstrakurikuler dan futsal. Dari pertama aku duduk di kelas 2 SMA dan kelas 3 SMA aku baru mengikuti ekstrakurikuler futsal. Dan detik-detik aku menuju kelulusan, alhamdulillah aku sama tim aku bisa ikutan turnamen, dan alhamdulillah juga aku sama tim aku itu dapat juara satu di AFS Champion. Aku waktu SMA ambil jurusan IPA, pengetahuan alam, karena di SMA aku cuma ada 2 jurusan, IPA sama IPS, jadi aku ngambil IPA. Karena dulu waktu aku pertama masuk SMA itu punya cita-cita pengen jadi bidan, kalau di bidan jadi dokter spesialis. Tapi ya mungkin Allah berkehendak lain, dan
aku lulusan IPA, sekarang masuk ke universitas atau ke sekolah tinggi ilmu ekonomi STEM di Bisnis Bandung. Tapi alhamdulillah aku seneng, luar biasa senengnya, karena ya ini perjuangan aku gitu. Ini perjuangan aku untuk dapat ini itu nggak gampang. Aku kerja di PT Permodalan Nasional Madani atau ya bagian keuangan. Itu udah termasuk BUMN. Alhamdulillah. Aku di bagian keuangan lapangan atau account officer. Di sana aku kerja udah 1 tahun. Kerja. Dan alhamdulillah aku 1 tahun kerja di sana banyak banget pengalaman. Mulai dari naik turun gunung kerjanya, terus mulai dari tahu sih gimana sih bidang usaha para masyarakat itu kayak gimana, dan sistem keuangan dan ekonomi masyarakat itu kayak gimana. Jadi kita tahu bukan dari segi keluarga, dari segi masyarakat aja kita udah tahu. Awalnya aku kerja di sana itu ya pertama nggak diizinin, karena ya gitu, kita motor-motoran nih kerjanya, banyak rintangannya gitu ya kalau jadi lama-lama jadi kita teh gimana ya, susah dapat kepercayaan orang tua. Kalau misalkan aku pengen kerja di sini, katanya pengen kuliah, aku pengen kerja dulu kayak gitu. Jadi aku banyak memperdebatkan dulu antara kuliah sama kerja, dan akhirnya alhamdulillah setelah aku menjalankan satu persatu dan satunya lagi menyusul, alhamdulillah banget gitu. Jadi aku enggak terlalu terpaku dalam satu kegiatan, tapi alhamdulillah kegiatan aku yang satunya bisa terpenuhi. Meskipun agak bentrok juga, wah ini kerjaan aku belum beres, wah ini tugas. Nah sekarang aku kerja sambil kuliah di STI STM di Bandung. Harapan aku kuliah di sana, mudah-mudahan ya aku bisa mengangkat derajat kedua orang tua aku dengan kebanggaannya mereka. Ya mudah-mudahan aku bisa membuat mereka bahagia, membuat abah bahagia, meskipun nggak bisa lihat aku secara langsung, tapi setidaknya aku bisa ngebuktiin kalau misalkan bah aku kuliah, ini keinginan abah, ini yang abah inginkan, aku kuliah dengan hasil perjuangan aku sendiri. Ya aku sedikit bercerita tentang kelebihan dan kekurangan aku. Aku mau cerita tentang kekurangan aku. Aku orangnya sedikit mudah emosi, terus mudah terpaku pada satu hal yang mungkin satu hal itu belum tentu hasilnya. Terus aku itu orangnya mudah lupa. Kalau misalkan aku dititipin apa nih, dititipin pulpen aja, tapi kalau misalkan uang enggak, alhamdulillah aku enggak pernah lupa. Kalau misalkan kerjaan juga enggak pernah lupa. Kalau misalkan tugas alhamdulillah enggak pernah lupa karena udah ada deadline-nya juga. Tapi kalau misalkan yang lainnya aku mudah lupa banget. Contohnya kayak apa ya, kayak jam segini ini tuh harus meeting sama yang lainnya, aku udah lupa itu. Terusan kalau misalkan jam segini teman-teman ngajak kumpul nih, jam 9 harus kumpul, sedangkan aku lupa. Nah kekurangan aku itu bisa jadi bumerang banget sih buat aku, bisa jadi bumerang banget. Aku pengen jadi orang yang nggak pelupa, kayak gimana aku ya susah lah gitu, gimana sih nggak lupaan gitu, kayak gimana. Nah itu kekurangan. Nah kelebihan aku kayaknya nggak punya kelebihan. Kelebihannya ada, aku mudah tangkap, orangnya mudah tangkap, teliti dari segi apapun aku teliti. Kalau misalkan kayak segi makanan, kayak segi pertemanan, aku teliti. Kalau misalnya orang ini kelihatan banget udah toksik, terus kalau misalkan dari segi
mudah tangkap, dan friendly. Orang-orang mungkin kenal aku pertama, wah dia jutek, kayak gitu mungkin ya, yang lainnya juga dia jutek. Tapi kalau misalkan udah kenal banget, gila, video aku udah sempetin nonton dan udah sempetin mampir juga di YouTube aku. Lain kali aku akan cerita tentang yang lainnya, bukan tentang profil aku, tapi tentang yang lainnya juga. Aku mohon ke kalian untuk tinggalin jejak di like, comment, and subscribe. Pokoknya jangan lupa untuk tungguin aku upload video yang lainnya. Dadah!